Kabur. Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan kali ini, Removie akan mendongengkan sebuah film horor komedi zombie berjudul Doghouse yang rilis pada tahun 2009. Film ini mengisahkan tentang sekelompok pria yang melakukan liburan ke sebuah desa demi menghiburkan mereka yang depresi akibat perceraian. Namun ternyata desa yang mereka kunjungi sudah berubah menjadi sebuah kampung zombie wanita. Oke, langsung saja. So, kita buka pintu teaternya. Pada pukul 1 siang, seorang kaum rebahan bernama Vince terbangun hanya untuk mematikan Waker. Bahkan saat ponsel berdering pun Vince justru merijeknya. Kemudian kita diperkenalkan dengan rekan-rekan Vince yang bernama Neil, Graham, Mikey, Patrick, Matt, dan Banksy. Lalu akibat tidak bisa dihubungi, maka Mikey dan Graham pergi menjemput Vince. Dari situ mereka berkumpul pada sebuah pub sembari menunggu kedatangan Banksy yang memang selalu terlambat. Beberapa waktu kemudian, seorang wanita bernama Ruth yang merupakan driver perjalanan mereka datang. Namun karena kejahilan Vince, maka mereka memanggilnya sebagai Cindy. Dikarenakan Banksy yang tidak juga muncul, akhirnya mereka pun berangkat. Sedangkan Banksy sendiri ternyata mengalami kemogokan. Dalam perjalanan Cindy bertanya, kenapa mereka memilih berlibur di desa terpencil seperti itu. Mendengarnya Neil berkata bahwa konon di desa tersebut jumlah wanita lebih banyak 4 berbanding 1 dengan jumlah pria. Manakala memasuki jalan pedesaan di pinggir hutan, tiba-tiba Cindy menghentikan mobil akibat melihat bangkai hewan yang menghalangi jalan. Saat Cindy dan Vince sibuk memindahkan tubuh-tubuh hewan tersebut, Mikey berkata rumah sang nenek yang akan mereka tempati ini sedang direhab. Dan ternyata dia belum memberitahu kepada neneknya perihal kedatangan mereka. Mendengar itu, Graham berniat langsung pulang. Sayang, sembari menunjukkan penanda jalan, Cindy berkata mereka baru bisa pulang setelah sampai ke desa. Bersamaan dengan itu ponsel mereka berdering sehingga Neil memutuskan untuk mengumpulkan semua ponsel mereka agar tidak ada yang dapat mengganggu liburan tersebut. Singkat waktu mereka pun tiba di desa yang dimaksud. Namun aneh, desa ini terlihat sangat sepi seolah tidak berpenghuni. Oleh karenanya Neil melarang Mikey menurunkan barang bawaan mereka sebelum memastikan kondisi desa aman untuk berlibur. Tapi Candy berkata kepada Mikey bahwa dia akan pulang setengah jam lagi dengan atau tanpa mereka, lalu mengobati matanya yang tiba-tiba sakit. Ketika memasuki desa, Graham meminta Mikey mengecek kediaman sang nenek agar memastikan apakah mereka memiliki tempat untuk tidur pada malam itu. Dan meminta Matt memanggil Candy untuk minum bersama mereka, sementara yang lain menunggu di sebuah bar. Ketika sampai di kediaman sang nenek, Mikey mencoba mencari kunci rumah tersebut. Namun dia tidak menyadari ada sepotong tangan yang tergantung di sana. Hingga akhirnya dia menemukan kunci itu. Pada waktu yang sama, Neil ke toilet dan melihat seorang wanita di toilet pria, tapi mengira wanita tersebut sedang datang bulan. Merasa Matt terlalu lama, maka mereka memutuskan menyusul Matt yang rupanya masih sibuk memperhatikan selongsong peluru. Sementara itu, Mikey yang melihat bekas darah di pagar menjadi curiga. Benar saja, di halaman belakang dia melihat seorang wanita berpakaian pengantin yang sedang asik mukbang. Tapi ketika ditegur, wanita yang ternyata zombie ini meraung dan langsung mengambil kapak. Melihat itu, sontak Mikey bergegas kabur. Pada waktu yang sama, rekan-rekan Mikey juga melihat seorang wanita yang mereka kira tunawisma sehingga berniat memberikan sedekah. Namun tiba-tiba seorang tentara menerjang dan menghajar wanita tersebut. Oleh karenanya dengan cepat mereka meramaikan tentara ini. Sayang, wanita yang mereka tolong justru menyerang Neil sehingga membuat mereka bingung. Tapi tanpa diduga Mikey datang menumbangkan sang wanita. Setelah tutup kepalanya dibuka, mereka begitu terkejut melihat rupa dari wanita ini. Belum sempat Mikey menjelaskan apa-apa, tiba-tiba zombie pengantin yang mengejar dia tadi dan beberapa zombie lainnya bermunculan. Sehingga mereka pun berhamburan menuju ke bus dengan membopong sang tentara. Malang sesampainya di sana, ternyata mereka mendapati Candy yang sudah berubah menjadi zombie. Untuk itu terpaksa mereka menuju ke rumah nenek Mikey.
Tapi di halaman belakang mereka dikejutkan lagi dengan seorang tentara yang dalam kondisi sangat memprihatinkan namun masih hidup. Sayang, sekali lagi dengan mengejutkan, zombie pengantin datang menghabisi tentara malang ini. Alhasil mereka bergegas mencoba masuk ke rumah. Parahnya, akibat kantong celana Mikey yang terlalu banyak, dia kesulitan mencari kunci sehingga para zombie pun berdatangan menyerang mereka. Cukup lama mencari, akhirnya Mikey berhasil mendapatkan kunci rumah tersebut. Di dalam, Patrick mulai berasumsi warga desa itu terkena tumpahan bahan kimia yang mencemari air. Tapi menurut Vince, bisa saja terjadi pencemaran udara karena Candy pun berubah padahal belum turun dari bus. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa mereka tidak terpengaruh dan kemana semua pria dari desa itu. Masih dalam kebingungan, tiba-tiba terdengar suara dari jendela. Dan ketika didekati, rupanya hanya sekelompok burung yang berterbangan. Bersamaan dengan itu, tentara yang mereka bawa pun siuman. Lantas tentara bernama Sersan Gavin ini menjelaskan bahwa virus ini hanya menginfeksi wanita dan sebagian besar mereka berada di hutan untuk mencari daging segar karena semua pria di desa itu sudah mati. Jadi sangat berbahaya jika mencoba pergi dari desa tersebut kecuali melalui jalan yang mereka gunakan untuk masuk sebelumnya. Oleh karena itu, pada malam hari mereka meminta Neil untuk mengeluarkan Candy dari dalam bus. Awalnya Neil keberatan, tapi karena dia yang selama ini mengaku sebagai pria tampan idaman wanita, maka mau tidak mau dia melakukan hal itu. Begitu sang zombie berhasil dikeluarkan, maka rekan-rekannya pun bergegas masuk ke dalam bus. Malang, ternyata di dalam sudah ada zombie lain yang menunggu. Alhasil mereka segera berhamburan keluar. Tapi Patrick yang mencoba merebut tas berisi ponsel mereka pun terjungkal sehingga terpaksa berlindung ke atas sebuah baliho. Kendati kakinya sempat terkena serangan sang zombie. Sementara rekan yang lain justru terjebak di tengah para zombie yang bermunculan sehingga harus berusaha bertahan. Melihat rekannya kesulitan, Patrick berusaha membantu menggunakan bola golfnya. Sayang, sang zombie juga berusaha menebang tiang baliho tersebut. Di tengah kekacauan, tiba-tiba ada satu nenek zombie yang justru ribut dengan sesama zombie sehingga mereka memiliki kesempatan untuk meloloskan diri. Pada waktu yang sama, Neil yang berusaha meloloskan diri dari Candy juga bertemu dengan beberapa zombie. Dan setelah berhasil menumbangkan kedua zombie itu, dia memutuskan untuk berlindung pada sebuah rumah. Naas, masih ada satu zombie yang akhirnya menghajar Neil. Beralih pada kelompok Vince. Saat sibuk mencari senjata, tiba-tiba mereka melihat ada satu zombie yang berusaha masuk. Lalu tanpa ada senjata, dengan bersusah payah Vince dan Matt berhasil mengusir sang zombie. Di toko lainnya, Mikey dikejutkan oleh kemunculan satu zombie dari sebuah ruang ganti. Namun dengan cepat dihabisi oleh Gavin. Sial, suara tembakan tadi justru memancing zombie lain berkumpul mengepung tempat mereka. Begitu melihat sebuah mobil remote control, terbesitlah ide di benak Matt untuk menggunakannya. Alhasil dengan remote control itu mereka mengirimkan walkie-talkie mainan kepada kelompok Mikey. Sedangkan Neil yang diikat oleh satu zombie berusaha merayu sang zombie agar melepaskan dia. Sayang, dengan sangat mengerikan zombie ini meraung seraya mendekat dan mengambil satu jari Neil. Kembali ke tempat perlindungan, dengan menggunakan sebuah batok yang mereka temukan di toko, Graham menghubungi Vince untuk memancing para zombie menjauh agar Mikey bisa keluar mencari kendaraan. Dari situ, Mikey mencoba membuka sebuah mobil yang terkunci. Tapi ketika mencoba memecahkan kaca, batu yang dia gunakan justru mencium wajahnya sendiri. Parahnya, mobil remote yang dikendalikan oleh Vince juga terbalik. Bersamaan dengan itu alarm mobil berbunyi sehingga para zombie berdatangan ke arah Mikey. Oleh karenanya dia segera kabur dan berlindung di sebuah rumah potong. Namun ternyata dari balik tirai terdapat satu zombie yang tengah asik mencacah daging. Naas walkie-talkie Mikey berbunyi sehingga sang zombie menyadari kehadirannya. Merasa Mikey yang tidak menyahut panggilan, Vince akhirnya mengajak Matt mencari Mikey. Awalnya Vince begitu senang melihat senjata yang dibuat oleh Matt. Sayang, Matt hanya membuat satu dan memberikan dia sebuah pistol air kecil. Tapi kendati begitu, misi tetap mereka lakukan. Setelah berhasil mengusir satu zombie yang ada di depan toko, tiba-tiba senjata Matt terbakar. Sialnya lagi, bahan bakar yang tumpah menyebabkan tempat persembunyian mereka hancur berantakan. Pada waktu yang sama, Mikey yang terlempar keluar dan terkepung terpaksa menerobos kawanan zombie untuk menyelamatkan diri dan berhasil berkumpul dengan Graham serta Gavin.
Sedangkan Matt dan Vince yang melihat kawanan zombie berdatangan juga memutuskan mencari tempat persembunyian hingga sampai di sebuah gereja. Tapi di dalam mereka justru melihat pemandangan yang berantakan dan menemukan ruangan yang seperti sebuah lab. Kemudian mereka mencoba menghubungi kelompok Mikey. Namun walkie-talkie Mikey yang terjatuh berada di tangan satu zombie. Beruntung mereka masih sempat mendengar Vince yang memberitahukan posisinya. Akibat tidak mungkin keluar begitu saja, maka Graham memiliki ide brilian dengan menyamar sebagai wanita. Sementara itu, tiang baliho tempat Patrick bersembunyi akhirnya tumbang. Kemudian dia segera kembali ke bus untuk merebut stick golf yang dipegang oleh zombie Candy, lalu menghajar zombie pengantin yang terus mengikuti dia. Sementara itu, penyamaran kelompok Graham akhirnya ketahuan oleh satu zombie. Untuk itu, terpaksa Gavin harus menghabisi sang zombie meski Mikey berkata zombie tersebut adalah mantan kekasihnya. Sedangkan Neil begitu berhasil memancing sang zombie memutuskan ikatannya, dengan cepat dia menyerang zombie tersebut. Sayang saat akan keluar, ternyata para zombie yang mengejar kelompok Mikey melintas dan beralih mengejar dia. Alhasil Neil terpaksa keluar melalui atap. Di bawah, ketika Vince membuka pintu gereja, secara tidak sengaja Matt melihat Neil yang berada di atas atap. Dan entah kenapa Neil justru bersender di atap yang menyebabkan dia kembali terperosok ke dalam rumah tepat di tengah tiga zombie. Untung saja ketiga zombie tersebut bertengkar memperebutkan Neil sehingga dia memiliki kesempatan untuk meloloskan diri bergabung dengan rekan-rekannya. Melihat para zombie yang berdatangan, mereka pun bergegas masuk ke dalam gereja. Beberapa waktu berselang, Gavin menemukan sebuah detonator. Bersamaan dengan itu, Matt berhasil menyalakan komputer yang ada di sana. Lantas dari komputer, mereka tersambung dengan seorang wanita yang posternya selama ini terpampang di seluruh desa. Setelah kamera dipasang, wanita bernama Meg ini langsung memutuskan sambungan. Sesaat kemudian, waker Gavin berbunyi, di mana menandakan waktu perubahan para zombie kembali terjadi. Di sini Gavin menjelaskan bahwa pada tahap pertama para wanita akan mengalami kesakitan, disorientasi, dan kegilaan. Kemudian pada tahap kedua mereka akan mengalami mutasi menjadi lebih cerdas, cepat, dan aneh. Benar saja, selang beberapa saat zombie-zombie yang sudah bermutasi itu mulai berusaha menjebol pintu. Lantas Gavin kembali menjelaskan bahwa alat yang dia pegang berfungsi untuk menyalakan speaker pemancar gelombang sonik frekuensi tinggi yang hanya menyakitkan bagi para wanita yang mendengar. Oleh sebab itu, Neil meminta Gavin untuk segera menekan tombol alat tersebut. Sayang tidak berpengaruh apa-apa. Melihat ini, dengan emosi Neil bertanya mengenai apa yang telah dilakukan oleh para tentara di tempat tersebut. Namun Gavin hanya mengatakan mereka membuat senjata biologis agar bisa berperang tanpa tentara. Kemudian melihat sebuah kotak, Matt mencoba membuka. Dan dari dalam kotak ini dia menemukan sabun cuci yang menjadi sponsor bagi Meg, sehingga berasumsi virus tersebut disebarkan melalui sabun cuci tersebut. Namun tanpa diduga, satu zombie berhasil menghabisi Gavin dari belakang. Dan rupanya sang zombie adalah nenek dari Mikey. Tapi Matt yang terlanjur takut langsung menghabisi sang zombie tanpa ampun. Begitu menyadari itu adalah nenek Mikey, Matt yang merasa bersalah memutuskan menyendiri. Sayang saat Vince mengejar, dia mendapati Matt sedang dicengkram oleh satu zombie yang langsung menghabisi Matt. Ketika keluar, Vince hanya memberitahu kepada yang lain bahwa Matt telah tiada. Tapi tiba-tiba dari belakangnya sebuah pedang menembus pintu dengan diikuti keluarnya sang zombie. Melihat itu, dengan emosi Mikey langsung menyerang. Pada waktu yang sama, Bengsi pun sampai ke desa. Sementara itu, mereka masih sibuk berusaha mengalahkan sang zombie. Hingga dengan bersusah payah mereka berhasil menumbangkan zombie itu. Selang beberapa saat mereka mendengar suara. Tapi ketika Vince akan masuk, Neil mencegah karena bisa saja dari situlah sang zombie berasal. Tapi mendengar pintu yang terus diserang, maka mereka yang tidak punya pilihan tetap memutuskan masuk. Benar saja, di lorong bawah tanah ini mereka mendapati tubuh para lelaki dikumpulkan. Melihat beberapa zombie yang ada di ujung lorong, sontak mereka bergegas kabur. Tapi sampai di atas, zombie yang ada di luar pun berhasil menjebol pintu. Oleh karenanya mereka mencoba naik ke lantai atas dan keluar dari jendela. Sedangkan di bawah, Bengsi yang melihat mereka menjadi kebingungan. Namun Vince segera meminta dia mengambilkan tangga. Setelah mendapatkan tangga, Bengsi justru ikut naik lantaran penasaran. Oleh karenanya Mikey menjelaskan bahwa semua wanita di desa itu menjadi jahat dan meminta dia segera turun.
Malang baru saja akan turun, ternyata di bawah sudah ada zombie yang menunggu. Bahkan menarik tangga tersebut sehingga Mikey dan Bengsi melayang ke bangunan sebelah. Tapi mereka segera menarik tangga dan menggesernya kepada rekan-rekan di seberang. Di dalam, Graham memutuskan untuk menahan pintu sementara rekan-rekannya menyeberang. Dan tatkala pintu berhasil dijebol, Graham memutuskan kabur. Naas, sang zombie memutar tangga sehingga Graham terjatuh dan hanya bisa pasrah dikerumuni oleh zombie-zombie yang ada di bawah. Melihat itu, mereka yang tidak dapat berbuat apa-apa memutuskan pergi menuju mobil Bengsi. Namun ternyata mobil yang dia gunakan hanya cukup untuk 2 orang sehingga mereka mulai bertengkar saling menyalahkan. Dan akibat keributan ini, tanpa mereka sadari satu zombie datang menghabisi Patrick tanpa ampun. Melihat hal tersebut, mereka bergegas kembali ke bus. Ketika sibuk mengeluarkan zombie Candy, tanpa diduga satu zombie menghabisi Bengsi. Dikarenakan para zombie yang terus berdatangan, terpaksa mereka berlindung ke dalam bus. Alih-alih langsung pergi, Vince justru mencari koreknya. Lalu memarahi Neil dan Mikey yang dia anggap selama ini selalu mencoba menjadi apa yang wanitanya inginkan, sehingga merasa seperti hewan peliharaan sama seperti dia. Dan sembari membakar foto sang mantan istri, Vince berkata, mulai malam itu apa yang mereka lihat adalah apa yang mereka harus dapat. Kemudian segera menyalakan bus, membawa mereka keluar dari desa, menerobos para zombie bahkan pagar rumah warga. Beralih pada Graham yang ternyata masih hidup di antara tumpukan para pria. Dari walkie-talkie dia mencoba menghubungi rekan-rekannya. Mendengar suara Graham, sontak Vince langsung menghentikan bus dan kembali menuju desa. Pada waktu yang sama, Graham menemukan detonator di tangan Kevin dan mencoba keluar. Sedangkan kelompok Vince yang mengetahui mereka kalah jumlah tetap memutuskan keluar untuk menghadapi zombie-zombie yang mulai berdatangan. Tapi begitu Graham menyambungkan kabel, para zombie yang ada di luar tiba-tiba terhenti. Selang beberapa saat, Graham muncul dan memberikan detonator tersebut. Begitu Neil menekan tombol, para zombie pun kembali bergerak. Tapi ketika tombol ditekan lagi, zombie-zombie tersebut kembali berhenti sehingga membuat mereka senang. Namun akibat bermain-main, detonator yang dia lemparkan tidak berhasil ditangkap oleh Vince sehingga hancur berantakan. Dan bersamaan dengan itulah para zombie kembali aktif sehingga mereka pun terbirit-birit kabur. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.